Got on my leather jacket thriller. The show ain't nothing Miller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'm a stealer. I promise I can make her fly away like caterpillars. So if you don't know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis uji korelasi dan regresi terhadap data pemakaian listrik terhadap tagihan listrik. Baik, sebelum bahas terkait hasil yang kami peroleh, saya akan menjelaskan sedikit terkait perbedaan korelasi dan regresi. Korelasi, tujuan analisis korelasi adalah ingin mengetahui apakah ada hubungannya antara dua variabel atau lebih, atau adakah mengetahui hubungan variabel X terhadap Y. Dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikan di bawah kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Jika nilai signifikan lebih dari 0,5 maka tidak berkorelasi. Derajat hubungannya antara 0,00 sampai 0,20 sangat rendah, 0,21 sampai 0,40 rendah, 0,41 sampai dengan 0,60 sedang, 0,61 sampai dengan 0,80 kuat, 0,81 sampai dengan 1 sangat kuat. Regresi. Tujuan analisis regresi adalah untuk memprediksi seberapa jauh atau seberapa besar pengaruh yang ada, atau untuk mengetahui seberapa besar hubungan variabel X terhadap Y. Analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu linear regression dan non-linear regression. Analisis linear regression terdiri dari simple linear regression dan multiple linear regression. Simple linear regression hanya memiliki satu variabel independen. Berikut adalah contoh studi kasusnya. Suatu hari, seorang kepala rumah tangga yang bernama Raffi sedang mengecek tagihan listrik di kontrakannya. Ia melihat data tagihan dan pemakaian dari tahun 2023 sampai 2024. Tiba-tiba ia terpikirkan bahwa seberapa pengaruh sih pemakaian KWH terhadap tagihan yang harus dibayar. Jadi, seberapa besar sih pengaruh antara X dan Y? Mari kita bantu hitung yuk. Dalam menguji korelasi dan regresi bisa menggunakan data analisis pada Excel dan klik file, lalu klik option, lalu klik add ins. Pilih analisis toolpath, klik go, checklist analisis toolpath, dan klik OK. Data analisis akan muncul pada Excel. Untuk mengujinya, kita bisa klik tab dan lalu data analisis, pilih regression, input X dan Y. Tentukan regression tersebut mau ditaruh di sheet workbook yang berbeda atau sama. Apabila sama, langsung klik aja kolomnya. Checklist semua bagian opsi, residual, dan normal probability. Setelah muncul summary-nya, kita bisa menyimpulkan sesuai data yang ada bahwa multiple R sama dengan 0,998139716 yang artinya ini adalah nilai percent correlation atau R. Nilai percent correlation atau R ini adalah hubungan yang sangat kuat positif antara pemakaian dan tagihan. Lalu yang kedua ada R square dengan total nilai 0,9962828893 atau koefisien determinasi yang sama dengan 99,62% atau variasi tagihan listrik dijelaskan oleh pemakaian listrik. Lalu yang ketiga ada adjuster R square dengan korelasi nilai 0,996113933. Yang dimaksud dari adjusted R square ini adalah koreksi R terhadap jumlah variabel dan sampel yang masih sangat tinggi. Yang keempat ada standar error atau ukuran rata-rata error prediksi model dari nilai aktual cukup kecil dengan angka 7,25 sekian. Yang terakhir ada observation dengan di angka 24 adalah jumlah pasangan data yang digunakan. Jadi penjelasan dari summary output tersebut adalah makna sama dengan ini adalah nilai korelasi persen R antara variabel X atau pemakaian KWH dan Y itu adalah tagihan. Fungsinya menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara kedua variabel. Lalu ada yang namanya interpretasi. Karena mendekati satu, hubungan linear sangat kuat dan positif. Lalu ada didapat dari perhitungan korelasi antara seluruh nilai X dan Y. Lalu yang kedua ada R square.
Makna ini adalah koefisien determinasi, yaitu proporsi variabilitas dalam Y yang dapat dijelaskan oleh X. Fungsinya itu untuk mengukur seberapa baik model regresi atau menjelaskan data. Yang ketiga ada interpretasi sekitar 99,62%. Perubahan dalam tagihan listrik itu ada di Y dan dapat dijelaskan oleh pemakaian listrik yang berada di X. Lalu, nilai multiple R adjuster R square. Makna ini adalah versi koreksi dari R yang memperhitungkan jumlah variabel independen dan jumlah data. Fungsinya sangat berguna saat ada lebih dari satu variabel independen agar tidak terjadi overfitting. Lalu ada interpretasi karena hanya ada satu variabel X, maka selisihnya sangat kecil dengan R. Didapat dari mana? Rumus koreksi R ini terhadap jumlah variabel dan observasi. Just R 2 sama dengan satu dikurang kurung buka, satu dikurang R2, kurung tutup, kurung buka lagi, N dikurang satu dibagi N min 3 min satu. N ini adalah jumlah observasi, dan K ini adalah jumlah variabel independen. Lalu di sini ada standar error. Standar error itu adalah rata-rata jarak deviasi antara nilai aktual Y dan nilai Y hasil prediksi regresi. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya mengukur seberapa akurat model dalam memprediksi. Lalu ada interpretasi, semakin kecil nilai akan semakin akurat model. Oke, baik. Selanjutnya ada residual output yang terdiri dari 4 kolom, yaitu observation, predicted Y, kemudian residuals, dan standar residuals. Untuk kolom predicted Y ini menunjukkan nilai tagihan listrik yang diprediksi oleh model regresi yang berdasarkan pada pemakaian listrik. Rumus modelnya berasal dari output regresi sebagai berikut, yaitu Y hat sama dengan A plus BX eh, atau beta 0 ditambah beta 1 kali X pemakaian listrik. Jadi untuk B0-nya itu 51,82 atau intercept dan B1-nya itu 1,319 atau koefisien. Nah, untuk misalnya contoh nih, kita ngambil data dari observasi yang ke satu yaitu bernilai 310, berarti kita tinggal dikali aja. Jadi Y hat sama dengan 51,82 ditambah 1,319 dikali 310 sama dengan 460,73. Kemudian nilai ini dibandingkan dengan nilai aktual yaitu sebesar Y sama dengan 460 dan selisihnya disebut dengan residual. Jadi untuk rumus residual ini adalah Y aktual dikurang Y prediksi sama dengan 460 dikurang 460,73 yaitu minus 0,73. Nah, jika residual bernilai positif, berarti model meremehkan nilai aktual. Jika negatif, berarti melebih-lebihkan. Misalnya pada observasi yang ketujuh, yaitu eh, predicted Y-nya itu 579,45, Y aktualnya itu 590, maka residualnya menjadi 10,55. Artinya modal salah satu memprediksi tagihan sebesar Rp10.550. Analisis residual ini penting untuk mengetahui apakah model memberikan prediksi yang akurat dan konsisten di seluruh rentang data. Selanjutnya ada kolom standar residual, yaitu residual yang telah dinormalisasi atau dibagi dengan standar error residual agar skalanya seragam. Untuk rumus standar residual itu adalah residual dibagi standar error. Standar residual ini digunakan untuk mengidentifikasi data yang menyimpang jauh. Umumnya jika standar residual berada di luar rentang minus 2 hingga 2, maka observasi tersebut dianggap mencurigakan. Contoh nih, pada observasi yang keempat memiliki residual sebesar minus 16,26 dengan standar residualnya itu minus 2,29. Artinya prediksi model sangat jauh meleset dan data ini patut diperiksa ulang. Selanjutnya itu ada probability output terdiri dari 2 kolom yaitu ada persentil dan Y. Untuk kolom persentilnya ini menunjukkan posisi persentil dari setiap nilai Y aktual. Misalnya, nilai Y sama dengan 420 berada di persentil 2,08%, yang artinya hanya sekitar 2% data yang lebih kecil dari itu. Informasi ini penting untuk memvisualisasikan sebaran data dan mengecek apakah residual mengikuti distribusi normal melalui grafik seperti normal probability plot. Nanti akan saya jelaskan juga untuk gambarnya.
Jika residual mengikuti garis lurus di plot tersebut, maka asumsi normalitas terpenuhi, yang merupakan salah satu syarat valid untuk model regresi linear. Dari hasil residual dan probability output, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar residual cukup kecil yang menunjukkan prediksi model mendekati kenyataan. Beberapa observasi juga memiliki standar residual yang ekstrim, bisa menjadi outlier atau datanya menyimpang. Kemudian yang terakhir itu ada model menunjukkan akurasi tinggi dan stabil karena distribusi residual cukup normal. Jadi model ini sangat layak digunakan untuk memperkirakan tagihan listrik berdasarkan konsumsi listrik. Selanjutnya untuk penjelasan gambarnya, yang pertama itu ada gambar kurva pemakaian KWH residual plot dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah asumsi homoskedastisitas atau variansi residual konstan dan linearitas terpenuhi. Untuk titik-titiknya di sini tersebar acak di sekitar garis horizontal nol dan tidak tampak pola melengkung atau menyebar lebar atau mengecil secara sistematis. Maka dengan kesimpulan asumsi homoskedastisitas dan linearitas cukup terpenuhi, model linearnya sesuai. Kemudian yang gambar kedua itu ada kurva tagihan dalam ribu rupiah, line fit plot dengan tujuan menunjukkan seberapa baik model memprediksi nilai aktual. Jadi untuk di gambarnya itu titik birunya itu nilai aktual, titik merahnya itu nilai prediksi dari model. Dapat dilihat bahwa titik-titik hampir saling menempel menunjukkan prediksi mendekati nilai sebenarnya. Maka kesimpulannya itu model regresi linear memiliki fit yang baik terhadap data. Errornya cukup kecil. Next. Di sini ada grafik atau kurva normal probability plot, yaitu dengan tujuan mengevaluasi apakah residual mengikuti distribusi normal, salah satu asumsi penting regresi. Di sini titik-titiknya itu membentuk garis lurus, hampir lurus ya, bukan garis lurus. Tidak tampak penyimpangan besar di ekor atau tidak ada outlier ekstrim. Maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal, asumsi normalitas residual terpenuhi. Maka dapat disimpulkan semuanya itu model regresi linear antara pemakaian dan tagihan tampak layak digunakan. Karena hubungan linear terlihat dari fit yang baik, kemudian residual menyebar acak, residual berdistribusi normal. Selanjutnya Next. di sini ada metode uji simple linear regression. Definisi masalahnya adalah pengaruh pemakaian listrik terhadap tagihan listrik konsumen rumah tangga dari bulan Juni tahun 2023 sampai dengan Desember tahun 2024. Variabel X pemakaian listrik, variabel Y tagihan listrik. Y sama dengan intercept beta 0 ditambah koefisien beta 1. Intercept beta 0 angkanya di sini ditunjukkan 51,821. Sedangkan koefisien beta satunya ada di 1,319. Persamaannya tagihan sama dengan 51.821 ditambah 1.319 dikali pemakaian KWH. Jika pemakaian 0, maka tagihannya sejumlah 51.821. Setiap 1 kWh tambahan sama dengan tagihan naik kurang lebih 1.319. Hipotesis nol, tidak ada pengaruh signifikan antara pemakaian KWH terhadap tagihan. Selanjutnya di sini kita akan membahas metode uji regresi. Yang pertama ada critical value atau t-test derajat kebebasan degree of freedom sama dengan N dikurang 2 sama dengan 24 dikurang 2 sama dengan 22. Alpha sama dengan 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,025. T-table 22,0,25 sama dengan 2,074. Dihitung dari output sama dengan 76,79. Karena dihitung 76,79 lebih dari T-table yang berjumlah 2,074, hipotesis ditolak. Karena ada pengaruh signifikan antara pemakaian listrik dan tagihan listrik. Yang kedua ada p-value dari t-test. P-value dari beta 1 atau pemakaian listrik
sama dengan 1,53 dikali 10 pangkat min 20. Interpretasi karena p-value kurang dari alfa 0,05, jadi hipotesis ditolak. Terdapat bukti statistik bahwa X berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang ketiga ada F-test. F hitung dari output sama dengan 5896,55. Degree of freedom 1 sama dengan 1. Degree of freedom 2 sama dengan 22. F table 1,22 pada beta sama dengan 0,05 sama dengan 4,30. Karena F hitung sejumlah 5896,55 lebih dari F table 4,30, maka hipotesis ditolak secara keseluruhan signifikan. Yang keempat ada p-value dari v-test. Significance F p-value F sama dengan 4,00 dikali 10 pangkat min 24. Karena p-value kurang dari 0,5, maka hipotesis ditolak. Model regresi menjelaskan variasi Y secara signifikan. Yang kelima ada confidence interval untuk koefisien beta 1. Beta 1 sama dengan 1,319, standar errornya sama dengan 0,017. T kritisnya sama dengan 0,2,074. Perhitungannya adalah lower limit sama dengan 1,319 dikurang 2,074 dikali 0,001 sama dengan 1,2835. Per limitnya sama dengan 1,319 ditambah 2,074 dikali 0,017 sama dengan 1,3547. Karena interval kepercayaan 1,2835 dibagi 1,3547, maka tidak mencakup 0 dan hipotesis ditolak. Ada pengaruh signifikan antara pemakaian listrik dan tagihan. Yang keenam ada uji korelasi Rho-Pearson-R. Multi per R sama dengan 0,9981, N sama dengan 24 lebih dari degrees of freedom sama dengan 22. T sama dengan R kuadrat, N, sama, N dikurang 2 dibagi 1, R kuadrat sama dengan 0,9,981 sama dengan 76,79. Interpretasi karena T-table 76,79 lebih dari 0,74, hipotesis ditolak. Terdapat korelasi sangat kuat dan signifikan antara X dan Y. Jadi, kesimpulan umumnya, berdasarkan hasil metode uji regresi, semua uji T, F, p-value, C, dan korelasi menunjukkan hasil signifikan. Hubungan antara pemakaian listrik dan tagihan sangat kuat dan positif. Terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah pemakaian listrik KWH terhadap besarnya tagihan listrik. Dari hasil yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara pemakaian listrik dan tagihan. Model regresi yang terbentuk sangat akurat dan dapat digunakan untuk prediksi tagihan. Penelitian ini bisa menjadi acuan dalam mengatur konsumsi listrik untuk menghindari tagihan yang membengkak. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.